Aku baru saja menyadari bahwa ular peliharaanku entah bagaimana telah melata masuk ke kamar penyewa rumahku. Aku langsung bergegas masuk untuk menangkapnya. Tetapi sebelum aku menemukan ular itu, dua penyewa perempuan itu sudah kembali. Takut mereka salah paham, aku cepat-cepat bersembunyi di bawah tempat tidur, berdoa agar mereka tidak menyadari keberadaanku. Untungnya, mereka pergi setelah beberapa saat. Saat aku hendak keluar diam-diam, tiba-tiba seorang pencuri masuk ke kamar itu. Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Lalu, lebih parah lagi, seseorang lainnya datang. Pencuri itu panik dan ikut merangkak bersembunyi di bawah tempat tidur. Kami saling bertatapan dengan canggung. Ketegangannya luar biasa. Aku ingin menangkapnya saat itu juga, namun dia menahanku, memperingatkan bahwa aku bisa disangka sebagai komplotannya. Aku memikirkannya dan sadar dia ada benarnya. Jadi aku memutuskan menunggu sampai aman untuk melaporkannya. Namun tepat saat itu, salah satu penyewa memutuskan untuk nongkrong dan mengobrol. Aku dan pencuri itu hanya bisa terus menunggu. Yang membuat kami ngeri, obrolan singkat mereka berlangsung selama 4 jam. Kami hampir tertidur di bawah tempat tidur, sementara para penyewa masih penuh energi, bahkan bermain tebak lagu. Mereka tidak bisa menebak lagunya selama berabad-abad, dan aku serta pencuri itu begitu cemas sampai hampir berteriak memberi jawabannya. Kami bahkan bertaruh, siapa yang salah menebak akan kena cubitan di dahi. Ketika jawabannya akhirnya terungkap, aku menebak dengan benar. Aku senang sekali dan pencuri itu dengan pasrah menunjukkan dahinya. Tapi bukannya mencubit, aku hanya menepuknya perlahan. Momen kecil itu entah bagaimana mengubah hubungan kami. Ketika pagi tiba, kami berdua lapar dan pegal. Perut kami berbunyi saat menatap camilan para penyewa. Lalu tiba-tiba si pencuri mengeluarkan sebatang coklat dari sakunya. Aku bahagia bukan main dan memohon agar dia berbagi. Dia langsung mematahkannya menjadi 2 dan memberiku setengahnya tanpa ragu. Aku merasa malu, tapi tetap menyatakan dengan serius bahwa aku tidak akan membiarkannya lolos hanya karena itu. Meski begitu, kami entah bagaimana menjadi lebih dekat. Tak lama kemudian, aku mulai berkeringat parah. Kandung kemihku hampir meledak. Melihat aku kesakitan, si pencuri cepat-cepat melempar koreknya untuk mengalihkan perhatian para penyewa dan mengambil sebotol soda botol itu kecil, tapi menyelamatkanku dari bencana. Lalu tiba-tiba, ular peliharaanku muncul lagi. Pada momen kritis itu, si pencuri justru menerjang ke depan, melindungiku dari ular itu. Suara benturannya membongkar tempat persembunyian kami sepenuhnya. Polisi datang dan membawanya pergi. Aku bertanya kenapa dia melindungiku. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Sejak kamu menepuk dahiku, aku menganggapmu sebagai saudaraku." Mendengar itu, aku benar-benar terharu. Kami kaitkan kelingking dan membuat janji untuk menjadi saudara selamanya.